Shalom, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan terlebih dahulu hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang pengasih Tuhan kami, terima kasih buat setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa bersekutu dengan Kau lewat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, melalui firman-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, pengertian yang dari Tuhan bagi kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Dan Kaulah juga yang memberikan kami juga roh kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kami melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada, shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, untuk membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita sama-sama mengikutinya dari tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang Allah yang memerdekakan. Kebetulan berketepatan 2 hari lagi kita juga sebagai bangsa Indonesia akan memperingati dan menyambut hari kemerdekaan bangsa kita. Saudara-saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, merdeka dikatakan bebas dari penjajahan. Dan itulah yang kita akan peringati dan rayakan 2 hari ke depan. 2 hari lagi. Di mana sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Tentu
lewat dari semua perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu. Sekarang kita tidak lagi hidup menjadi budak atau hamba bagi bangsa lain. Sekalipun tetap hari ini, hari esok, masih banyak perjuangan yang tetap harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai sebuah negara. Tapi kita sudah hidup sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Kita sudah hidup sebagai sebuah bangsa yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan keberagaman yang kita miliki dari agama, suku, ras, budaya, dan bahasa. Dan juga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bangsa kita yang kita cintai. Demikianlah kita akan mengenang dan kita akan memperingati dan merayakan hari kemerdekaan bangsa ini, di mana dalam hari kemerdekaan dalam tahun ini pemerintah mengambil satu tema, Indonesia bertumbuh, Indonesia tangguh. Demikianlah sebagai sebuah bangsa kita memaknai kemerdekaan. Lalu sekarang saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah firman Tuhan atau Alkitab memaknai kemerdekaan atau kata merdeka dalam hidup orang percaya? Inilah yang akan kita dengarkan dan yang akan kita gumuli bersama di dalam firman Tuhan kita hari ini di dalam kitab Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ke-36. Bagaimana Tuhan berbicara tentang kemerdekaan? Bagaimana Alkitab berbicara tentang kemerdekaan bagi orang-orang percaya? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat menggumuli firman Tuhan ini saya membagi makna kemerdekaan itu menurut firman Tuhan lewat kitab Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya membaginya kepada dua hal tentang kemerdekaan itu. Pertama, membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya dalam Injil Yohanes di ayat yang ke-30 sampai ke-32. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dari percakapan, dari perkataan Yesus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kemerdekaan dimaknai oleh firman Tuhan bagi kita adalah dengan mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran. Nah, saudara-saudara, jika kita mendengar
respon daripada orang-orang banyak saat itu ketika Yesus mengatakan kepada mereka, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ketika Yesus mengatakan itu, kita lihat bagaimana orang-orang banyak saat itu merespon perkataan Yesus tersebut dengan berkata di ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Nah, saudara-saudara terkasih, ketika Yesus mengatakan kepada orang banyak tersebut, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Orang-orang banyak saat itu tidak mengerti apa maksud Yesus. Maka mereka menjawab, "Kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kenapa engkau mengatakan kamu akan merdeka?" Jadi pemahaman orang Yahudi saat itu merasa bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Sehingga kalau demikian, mereka mau katakan, ya mereka orang-orang yang merdeka. Tapi bagaimana menurut Yesus? Kata Yesus, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, artinya, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang merdeka menurut Yesus adalah orang yang tahu kebenaran. Lalu, apakah orang-orang banyak saat itu yang berdialog dengan Yesus saat itu? Orang-orang agama Yahudi saat itu tidak mengetahui kebenaran itu. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada ajaran agama Yahudi saat itu yang mengajarkan siapa yang melakukan hukum Taurat, itulah yang benar dan selamat. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam pemahaman orang Yahudi, agama Yahudi saat itu, melakukan hukum Taurat, mereka adalah orang benar, dan mereka akan memperoleh keselamatan. Artinya, dengan melakukan hukum Taurat, maka mereka beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara terkasih, pertanyaannya, apakah mereka bisa melakukan hukum Taurat tersebut dengan sempurna? Saudara-saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu." Saya bacakan sekali lagi. "Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu." Nah, saudara-saudara terkasih, ajaran agama Yahudi mengajarkan bahwa siapa yang melakukan hukum Taurat,
mereka lah orang benar. Dan mereka lah yang selamat. Tetapi persoalannya dalam prakteknya, Yesus katakan bahwa tidak ada satupun dari mereka, termasuk juga kita manusia, yang dapat melakukan hukum itu dengan sempurna. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga oleh hukum Taurat, manusia semakin mengenal dosa. Karena sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Saya bacakan lagi. Bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Artinya, dengan melakukan hukum Taurat, disitulah kita dibenarkan. Tetapi ternyata tidak ada satupun orang Yahudi dan tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi dalam Yohanes 9 ayat 17 tadi. Maka artinya apa? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya orang-orang Yahudi, mereka yang saat itu sedang berdialog dengan Yesus, mereka adalah orang berdosa. Dan begitu juga kita. Sebelum kedatangan Yesus Kristus, kita adalah orang yang berdosa. Oleh karena satu manusia berdosa, maka semua kita menjadi berdosa. Dan dengan demikian, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita adalah hamba dosa. Kita adalah hamba dosa. Dan karena itulah Yesus katakan. Kamu berusaha membunuh aku. Karena itulah dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-37 kita boleh baca, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi karena mereka adalah orang yang masih tinggal di dalam dosa, dan firman Tuhan tidak tinggal di dalam mereka, maka dengan demikianlah mereka berencana, merancang untuk membunuh Yesus. Dan itu diketahui oleh Yesus dan juga dilihat oleh Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal kebenaran inilah yang tidak diketahui oleh orang Yahudi. Mereka tidak tahu sesungguhnya sekalipun mereka keturunan Abraham, tapi mereka adalah seorang hamba, yakni hamba dosa. Karena dosa-dosa mereka dan juga dosa yang sudah terjadi sejak dulu kala, maka mereka juga menjadi berdosa dan mereka menjadi hamba bagi dosa. Oleh karena itulah mereka merancang yang jahat, merancang yang tidak baik kepada Tuhan Yesus di dalam perjumpaan mereka dengan Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih, lalu kebenaran yang dikatakan oleh Yesus juga adalah berbicara tentang bagaimana ketika mereka atau manusia atau kita tidak dapat lagi melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka saat itu kita jatuh ke dalam dosa dan tinggal di bawah kutuk daripada Taurat tersebut. Lalu Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan.
dan sekaligus membenarkan kita di hadapan Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-21 ya, sampai ke-26. Saya bacakan bagi kita. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikianlah kebenaran yang dikatakan oleh Yesus yang memerdekakan mereka yang mengetahui kebenaran itu. Artinya adalah bahwa kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Kita yang telah berdosa dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima melalui iman kita kepada Kristus Yesus oleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita pahami tentang kemerdekaan orang-orang percaya lewat firman Tuhan ini? Melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh mengetahui bahwa kemerdekaan adalah pemberian Allah bagi kehidupan kita setiap orang yang percaya. Yaitu yang diberikan oleh Allah melalui karyanya lewat Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Di dalam Kristus Yesus kita hidup dalam iman dan kita hidup sebagai murid-muridnya yang tinggal di dalam firman Tuhan. Itulah kebenaran dan itulah makna kemerdekaan bagi setiap orang percaya di dalam kehidupannya, di mana kita menerima anugerah Tuhan yang memerdekakan kita dari segala belenggu perhambaan dosa di dalam kehidupan kita lewat karya kematian atau pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, kita menjadi orang-orang yang merdeka
yang hidup sebagai murid-murid Kristus yang tinggal menetap di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama, tentang kemerdekaan menurut firman Tuhan bagi kita lewat Injil Yohanes 8 ayat 30-36. Lalu yang kedua, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 34-36 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti ketika bangsa ini dijajah oleh penjajah, kita sebagai orang pribumi, karena dijajah oleh bangsa lain, maka kita pun menjadi budak di tanah kita sendiri, di bangsa kita sendiri. Kita menjadi hamba, kita diperhamba, kita diperbudak. Namun setelah bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya dan kemerdekaan kita diakui oleh bangsa-bangsa, maka kita yang orang pribumi dulu adalah budak di tanahnya sendiri. Sekarang kita menjadi putra, putri bagi bangsa ini. Kita tidak lagi hamba, kita tidak lagi seorang budak. Namun kita adalah putra-putri bangsa ini. Kita adalah generasi penerus bangsa ini. Kita adalah generasi masa depan bangsa ini, yang dapat meneruskan perjuangan para pahlawan kita terdahulu dalam membangun bangsa dan negeri kita ini. Demikian juga artinya merdeka secara rohani di dalam iman kita yang terdapat kepada Yesus Kristus. Menurut firman Tuhan dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-36, kita yang telah jatuh di dalam dosa, kita menjadi hamba bagi dosa. Namun lewat karya Allah melalui penebusan yang dilakukan di dalam Yesus Kristus bagi kita di kayu salib, maka kita bukan lagi hamba, tetapi melalui Injil Yohanes dikatakan bahwa kita telah dibenarkan menjadi anak. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Galatia keempat ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan katakan, "Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak." Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya Allah yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa di dalam penebusan melalui Yesus Kristus telah mengangkat kita dan membenarkan kita menjadi anak. Maka status kita bukan lagi hamba, tapi lewat penebusan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita di atas kayu salib, kita telah diangkat menjadi anak. Nah, karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak artinya sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan. Menjadi anak artinya
tetap tinggal dalam rumah. Tidak lagi seperti seorang hamba, di mana hamba dia tidak tetap tinggal dalam rumah. Hamba hanya datang pada waktu kapan dia akan melakukan tugasnya, dan setelah selesai dia akan pulang. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Demikianlah kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah melalui karya penebusan di dalam Yesus Kristus yang terjadi di atas kayu salib. Kita telah dibenarkan menjadi anak, yang artinya kita telah dibawa tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Kita bukan lagi hamba yang bisa hanya sekedar percaya, tapi tidak melakukan apa yang kita imani, apa yang kita dengar dari firman-Nya. Tetapi kita adalah anak yang tinggal di dalam rumah itu. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih, menjadi anak artinya kita tinggal bersama-sama Allah, di dalam rumah Allah, menjadi keluarga dalam kerajaan Tuhan. Kalau Paulus katakan di dalam Galatia 4 ayat 6, di dalam roh kita memanggil Allah sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dia adalah Bapa kita, dan kita adalah anaknya. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih, menjadi anak artinya kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita, dan kita tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam rumahnya, di dalam keluarga kerajaan Tuhan. Dengan demikian, artinya sebagai anak kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Kita ahli waris yang mewarisi kemerdekaan yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus, yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Karena itu dalam ayat 36 tadi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka saudara-saudara terkasih, Allah telah memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus. Maka sesungguhnya sebagai anak, kita telah merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dari perhambaan dosa. Dan kita adalah ahli waris yang mewarisi karya Allah dalam kasih karunia-Nya yang terdapat dalam Kristus Yesus bagi kita. Yang mewarisi kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian, sebagai anak yang tinggal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, yang menyebut Dia, ya Aba, ya Bapa. Artinya, kita juga hidup menetap dalam firman Tuhan. Kita tidak lagi kembali memperhambakan diri kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak lagi memperhambakan diri kita kepada roh-roh dunia. Kita tidak lagi memperhambakan diri kita kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Anak Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita tidak lagi memperhambakan diri kita kepada keinginan daging kita, kepada keinginan dunia ini. Kita tidak lagi memperhambakan diri kita kepada perbuatan-perbuatan jahat, iri hati, dengki, amarah, kesombongan, dan yang lainnya. Tetapi sebagai anak, kita tinggal menetap di dalam firman Tuhan sebagai murid-muridnya yang terus belajar untuk memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang mengalami dan menerima kemerdekaan daripada Allah di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus.
Karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua, dan selamat menikmati kemerdekaan yang dikerjakan Allah bagi kita dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan melalui kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30-36. Yang berbicara tentang Allah yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kiranya mata kami, hati kami semakin dibukakan tentang kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami lewat karya penebusan-Mu yang terdapat di dalam Yesus Kristus, yang telah menjadi jalan pendamaian bagi kami dengan diri-Mu, sehingga lewat darah dan tubuh Kristus Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib, kami semua umat Tuhan dibenarkan dan diperdamaikan di hadapan Allah untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semakin memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang merdeka di dalam kehidupan kami, di mana kami tidak lagi memperhambakan diri kami kepada perbuatan-perbuatan dosa, kepada keinginan-keinginan daging, kepada roh-roh dunia ini, kepada Allah-Allah lain di dunia ini. Tapi kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup di dalam-Mu, menetap di dalam firman Tuhan, melakukan dan mengerjakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena firman-Mu katakan hari ini kepada kami, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, maka engkau benar-benar murid-Ku, dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dalam Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah juga Tuhan bangsa kami saat ini, yang sebentar lagi kami akan juga memperingati hari kemerdekaan bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan, peringatan hari kemerdekaan yang akan kami rayakan 2 hari lagi semakin membuat kami bangsa ini bertumbuh menjadi bangsa yang berkeadilan, bangsa yang senantiasa hidup tunduk dan takut akan Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, mulai dari pemerintah kami sampai kepada masyarakat kami sebagai bangsa, sebagai rakyat di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya hari kemerdekaan yang akan kami rayakan juga, Tuhan akan semakin menumbuhkan semangat bagi kami, membuat kami tangguh untuk terus berjuang, melawan dan menghadapi pergumulan-pergumulan bangsa kami saat ini. Baik itu pergumulan wabah penyakit menular, COVID-19, dan juga yang berdampak kepada masalah ekonomi di tengah-tengah bangsa ini.
Kiranya Tuhan, Engkaulah yang membawa kami untuk boleh kuat dan tangguh melewati semua pergumulan ini. Dan biarlah semua pergumulan yang terjadi hari ini semakin membuat kami menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat untuk membangun bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Engkaulah yang menjagai setiap warga jemaat-Mu dari segala yang tidak baik, lewat perlindungan yang Kau boleh berikan, lewat kuasa dan kasih-Mu. Begitu juga berkati para hamba-Mu dimanapun berada. Injil yang diberitakan, kiranya boleh senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan membawa semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan memperoleh keselamatan. Dan Tuhan juga yang memberkati para hamba-Mu dan juga keluarga hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Merdeka!